Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, kekuatan, pakaian, makanan, minuman, banyak lagi. Dan terlebih untuk Yesus yang mati bagi kita, agar kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang remahan roti untuk anjing. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman. Biarlah Roh Kudus mengajari kami agar kami semua boleh menjadi anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, remahan roti untuk anjing. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Roma 10 ayat 12 dan 13. Roma 10 ayat 12 dan 13. Bunyinya seperti ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Allah yang satu itu adalah Allah dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada perbedaan bagi Tuhan. Semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Yesus memanggil kita juga untuk menerima berkat-berkat dan membagikannya kepada orang lain. Tidak membedakan siapa dia. Nah, ada seorang janda dari Fenisia di Yunani. Nah, daerah ini adalah bukan daerah orang Yahudi dan mereka menganggap orang bukan Yahudi adalah orang-orang kafir yang mirip-mirip sama seperti anjing karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, sekarang dia berseru-seru kepada Tuhan. Katanya seperti ini, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, anak Daud. Sebab anakku kerasukan setan. Dia sudah sangat menderita. Nah, itulah permohonannya. Dia tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkannya. Anaknya sudah dibawa ke tempat-tempat lain untuk didoakan, tetapi tidak juga dapat dilepaskan dari kuasa iblis. Sepanjang perjalanan, dia berseru-seru kata-kata yang sama. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan murid-muridnya sangat terganggu karena permohonan perempuan ini. Lalu apa yang dilakukannya? Dengan marah, murid-murid mengatakan, suruhlah dia pergi. Suruhlah dia pergi. Tapi Yesus tidak menolak dia. Tidak menolak dia. Bahkan sebenarnya Yesus datang ke Fenisia itu untuk bertemu dengan perempuan ini. Karena dia betul-betul memerlukan pertolongan. Nah, lalu apa yang dikatakan? Setelah perempuan ini sujud menyembah, Yesus mengatakan seperti ini. Biar anak-anak kenyang dulu, baru melemparkannya kepada anjing. Maksudnya, biarlah orang Yahudi dahulu mendapat firman, baru dibagikan kepada orang lain. Tetapi apa kata perempuan ini? Dia tidak patah semangat. Karena dia tahu Yesus adalah satu-satunya penolong. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Dia mengatakan seperti ini. Benar Tuhan. Tapi anjing-anjing yang di bawah meja juga mendapat remah-remah dari tuannya. Luar biasa. Yesus saja heran melihat iman yang sebesar itu. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak seperti itu. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Anak-anak memang mendapat roti. Tapi anjing di kolong meja tuannya mendapat remah-remah. Itu berarti dengan kerendahan hati. Benar-benar ibu itu memohon agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada anaknya. Yesus kagum
Yesus heran dan Yesus peduli. Karena perempuan ini tidak menyerah. Kalau saja dia mudah tersinggung, dia pergi, dia tidak akan mendapat mujizat itu. Sekarang Yesus mengatakan, pergilah, sebab setan itu sudah keluar daripadanya. Jadi sebenarnya Yesus mau mencoba menunjukkan bahwa sikap perempuan ini benar-benar terpuji. Dan mau mengajar murid-muridnya bahwa tidak boleh kita menolak orang-orang yang datang kepada Yesus. Dan lama setelah Yesus pergi, murid-muridnya baru menyadari bahwa pekabaran tentang keselamatan perlu diberitakan kepada semua orang. Dan di mana saja orang tinggal, tidak peduli warna kulitnya, bahasanya, atau apa saja, mujizat kesembuhan boleh menjadi bahagian mereka. Iman dijawab dengan mujizat. Dan kita harus melihat di sekeliling kita. Apakah ada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Mereka juga perlu mendapat berkat-berkat yang sama. Kiranya Yesus menolong kita, menyelamatkan diri kita, dan menyelamatkan orang lain melalui apa yang Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau menolong kami untuk membantu kami melihat kepada keluarga kami, tetangga kami yang memerlukan bantuan, kami dapat menolongnya. Terlebih untuk mengenal Yesus tanpa perbedaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita.